Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas perbedaan metafora, majas metafora, personifikasi, dan hiperbola. Nah, majas metafora dan personifikasi serta hiperbola adalah ungkapan yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, perbedaannya yaitu pada majas metafora maksudnya digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Personifikasi memberikan sifat manusia pada objek non-manusia, sedangkan hiperbola digunakan untuk memperbesar atau memperkecil sesuatu yang melebih-lebihkan. Nah, dalam video ini akan membahas perbedaan dan contoh penggunaan ketiga majas yang ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang majas metafora. Nah, majas metafora adalah majas yang digunakan perumpamaan, majas yang menggunakan perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Metafora menciptakan hubungan analogi antara dua hal yang sebenarnya tidak terkait. Contoh majas metafora yaitu contohnya Kevin merupakan bintang kelas di kelasnya. Artinya adalah bintang kelas artinya siswa pintar. Kemudian contoh yang lainnya yaitu Nabila dipanggil kutu buku oleh teman-temannya karena suka membaca. Artinya adalah kutu buku yaitu suka membaca. Selanjutnya, contoh yang lainnya itu karena sering mendapat juara satu pada suatu turnamen membuat dia tinggi hati. Tinggi hati artinya sombong. Selanjutnya, contoh yang lain. Si jago merah melahap habis puluhan toko di pasar baru. Nah, artinya si jago merah yaitu kobaran api. Dan contoh yang lainnya itu kita harus lapang dada dengan adanya musibah ini. Artinya lapang dada di sini artinya sabar. Selanjutnya contoh yang lain. Ryan merupakan anak emas Pak Jamil, seorang anak pramuka. Nah, artinya anak emas artinya anak kesayangan. Kemudian sepulang dari Jakarta, ayahku membawa buah tangan. Nah, arti dari buah tangan yaitu oleh-oleh. Selanjutnya, Dewi malam telah keluar dari balik awan. Artinya Dewi malam artinya bulan. Nah, ini metafora. Nah, manfaat dari metafora yaitu memberikan gambaran yang kuat dan memperkaya pengertian pembaca atau pendengar. Selanjutnya personifikasi. Nah, majas personifikasi ini adalah majas yang digunakan untuk mengumpamakan benda tidak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Hal ini digunakan untuk menciptakan gambaran yang lebih hidup dan memikat. Contoh, angin berbisik lembut di telingaku. Nah, contoh yang lain yaitu petir berteriak sehingga mengejutkan seisi rumah. Kemudian alarm bernyanyi membangunkanku yang sedang tertidur pulas. Kemudian ombak di laut berkejaran. Kemudian ombak menyeret perahu sampai ke tepian. Nah, ini langit menangis sepanjang sore. Nah, burung kasuari bernyanyi tiap pagi. Dan jarum suntik menakuti adikku saat di rumah. Nah, ini adalah contoh majas personifikasi. Nah, ini seperti berteriak. Nah, ini kan menunjukkan bahwa seolah-olah benda itu seperti manusia, memiliki sifat seperti manusia. Nah, ini ombak berkejaran. Nah, langit menangis. Nah, ini kan menunjukkan seolah-olah manusia karena manusia bisa menangis. Demikian. Selanjutnya, majas hiperbola.
Majas hiperbola adalah majas yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil sesuatu secara berlebihan. Nah, hiperbola sering digunakan untuk tujuan dramatis atau humor. Contohnya, tasnya berat sekali, beratnya seperti gajah. Nah, hiperbola tujuannya yaitu memperkuat pernyataan dan menarik perhatian pendengar atau pembaca. Kita lihat contoh majas hiperbola. Nah, kamar adik sudah seperti kapal pecah. Nah, artinya di sini kapal pecah artinya berantakan. Kemudian, air matanya mengalir deras saat menonton drama Korea. Nah, artinya di sini adalah mengalir deras artinya menangis terseduh-seduh. Selanjutnya, contoh yang lain. Tugas rumah ini benar-benar membuatku harus memeras otak. Nah, di sini adalah memeras otak artinya berpikir dengan sangat keras. Kemudian, artinya pasti seperti disayat sembilu saat mendengar hinaan itu. Nah, artinya adalah disayat sembilu merupakan ekspresi dari sangat sakit hati. Kemudian, ayah memeras keringat untuk menghidupi keluarganya. Artinya adalah bekerja dengan sangat keras. Selanjutnya, ayah membanting tulang demi menghidupi anak-anaknya. Artinya adalah bekerja dengan keras. Kemudian, darah orang itu mendidih saat dia dilecehkan. Nah, bagusnya artinya bermakna sangat marah. Selanjutnya, telah berabad-abad lamanya kita tak berjumpa. Nah, ini terlalu melebih-lebihkan, menunjukkan bahwa berabad-abad artinya lama sekali. Selanjutnya, rumah itu dijual dengan harga yang selangit. Nah, ini menunjukkan bahwa rumah tersebut dijual dengan harga yang sangat mahal. Dan contoh yang terakhir, hatinya memang sekeras batu. Artinya adalah hatinya tidak mudah tersentuh atau tidak memiliki rasa empati terhadap perasaan orang lain. Nah, kesimpulannya adalah meski metafora, personifikasi, dan hiperbola memiliki perbedaan dalam penggunaan dan efeknya, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkaya bahasa dan meningkatkan daya tarik komunikasi. Dengan menggunakan majas-majas ini dengan bijak, kita dapat mengungkapkan ide dan emosi dengan lebih kuat dan menggugah. Nah, kesimpulannya, dalam video ini telah dibahas perbedaan antara majas metafora, personifikasi, dan hiperbola. Majas metafora membandingkan, personifikasi memberikan sifat manusia pada objek non-manusia atau bukan manusia. Sedangkan hiperbola memperbesar atau memperkecil secara berlebihan. Ketiganya memiliki kekuatan untuk memperkaya bahasa dan meningkatkan daya tarik komunikasi. Dengan memahami penggunaan dan efeknya, kita dapat menggunakan majas-majas ini dengan lebih efektif dalam berkomunikasi. Nah, demikianlah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.